Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kajian jurnal yang berjudul Analisis Hubungan Kecepatan Terhadap Viskositas pada Fluida. Kami dari kelompok 8 dari gelombang 2. Di presentasi ini kami akan membahas bagaimana pengaruh kekentalan suatu fluida ini terhadap kecepatan gerak benda di dalamnya. Nah, sebelumnya ada anggota kelompok kami. Pertama itu ada saya sendiri, Amelia Nur Latifa, dengan NPM 002, lalu Syakila 0014, Lisna 0018, Naya 040, dan Raisya 042. Selanjutnya. Nah, pertama ini ada deskripsi masalah ya. Dalam fluida ini, perbedaan viskositas itu menyebabkan perbedaan hambatan terhadap geraknya benda. Namun, hubungan antara viskositas dan kecepatan itu beda, belum sepenuhnya dipahami. Benda yang bergerak dalam fluida dipengaruhi oleh gaya berat, gaya apung, dan gaya gesek, di mana gaya gesek ini dipengaruhi oleh viskositas. Nah, maka dari itu perlu dianalisis bagaimana viskositas mempengaruhi kecepatan gerak benda dalam fluida. Selanjutnya ada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen, yaitu menjatuhkan benda ke dalam beberapa jenis fluida yang memiliki tingkat viskositas berbeda, seperti air, minyak, dan oli. Kecepatan jatuh benda diukur, kemudian digunakan untuk menghitung nilai viskositas menggunakan persamaan yang mengacu pada hukum Stokes. Dari hasil pengukuran dan perhitungan tersebut, diperoleh hubungan bahwa kecepatan benda berbanding terbalik dengan viskositas fluida. Dengan demikian, semakin tinggi viskositas suatu fluida, maka semakin besar hambatan yang dialami benda, sehingga kecepatannya semakin kecil. Hasil ini membuktikan bahwa viskositas berperan penting dalam mengontrol gerak benda di dalam fluida. Selanjutnya di sini ada data pendukung, yaitu hasil uji percobaan secara sederhana dengan menggunakan pengukuran manual. Di sini ada 3 jenis kategori fluida. Yang pertama ada air, ada minyak, sama oli. Di air jernih, kecepatannya itu 0,242 meter per second, viskositasnya 0,544. Terus air kru 0,186 meter per second, viskositasnya 0,708. Kemudian ada minyak baru, kecepatannya 0,134 meter per second, viskositasnya 0,984. Lalu ada minyak curah, kecepatannya 0,197 meter per second, viskositasnya 0,669. Lalu ada oli baru, kecepatannya 0,138 meter per second, viskositasnya 0,955. Dan terakhir ada oli bekas, kecepatannya 0,212 meter per second, viskositasnya 0,622. Nah, pada data ini terlihat bahwa fluida dengan viskositas rendah seperti air memiliki kecepatan jatuh yang lebih tinggi, sebaliknya fluida yang lebih kental seperti minyak dan oli menunjukkan kecepatan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik antara kecepatan dan viskositas. Menurut kelompok kami, dari data ini menunjukkan bahwa viskositas berperan sebagai hambatan dalam fluida yang memperlambat gerakan benda. Lalu selanjutnya ada analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan materi. Di sini kita bisa melihat bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan viskositas. Fluida kental yaitu menghambatan yang besar, lalu untuk fluida yang encer hambatannya juga kecil. Di sini ada V
satu per eta. Penjelasan yang simpel yaitu V itu kecepatan dan eta itu adalah viskositas. Persamaan ini bukan rumus utama hukum Stokes, tetapi merupakan hubungan yang diturunkan dari hukum Stokes yang menunjukkan bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan viskositas. Oke, selanjutnya kesimpulan. Ini viskositas mempengaruhi kecepatan benda, hubungan berbanding terbalik, dan data eksperimen mendukung teori. Terus ada dapus, ini kita ambil dari jurnal. Yang pertama itu dari Putri MK Ashumi, RU Ramadhani NF. Yang kedua itu Kurni SI Mayasari S Martino R Prawestowe S. Terus B dan Dewi di tahun 2026 analisis nilai kecepatan terhadap viskositas pada fluida program studi pendidikan fisika Universitas Jember. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hubungan antara kecepatan dan viskositas pada fluida. Intinya, semakin cepat suatu fluida, maka gerakan benda di dalamnya akan semakin lambat. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian? Cukup Teh Amel. Cukup, oke. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.